Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita akan lanjutkan lagi kuliah kita. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kapasitas produksi. Kita akan mulai dengan beberapa hal yang perlu saudara ketahui dalam perencanaan bangunan pengolahan air. Istilah-istilah ini sangat penting untuk dipahami karena ini akan berkaitan dengan penentuan kapasitas produksi, penentuan unit distribusi, dan perhitungan-perhitungan lain yang berkaitan satu sama lainnya. Di minggu yang lalu kita juga sudah membahas masalah penentuan air baku dan pentahapan dalam perencanaan bangunan pengolahan air. Di sini di pertemuan ini lebih menekankan kepada bagaimana kita menghitung kapasitas produksi dari bangunan pengolahan air. Nah, menghitung kebutuhan produksi ini akan berkaitan dengan beberapa istilah yang ada di slide ini, yaitu ada kebutuhan rata-rata air, kemudian ada kebutuhan air jam puncak, ada faktor jam puncak, ada kebutuhan hari maksimum, faktor hari maksimum, ada juga kapasitas produksi, kehilangan air, idle capacity, dan beberapa istilah yang lain. Nah, dasar-dasar perencanaan pengolahan air itu yang pertama adalah bagaimana kita menentukan kapasitas produksi. Apa itu kapasitas produksi? Maka dari sana kita bisa menentukan berapa air atau berapa kapasitas produksi dari alat yang terpasang atau dari desain pengolahan yang terpasang. Misalnya kita punya air baku 100 liter per detik, maka dari 100 liter per detik itu kita punya kapasitas terpasang dari pengolahan air yang kita punya. Maka dari kapasitas pengolahan air yang kita punya, berapa kapasitas produksi yang dihasilkan. Nah, itu namanya kapasitas produksi. Atau suatu tingkatan keluaran atau suatu kuantitas keluaran dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu tertentu. Nah, ini adalah kapasitas produksi. Kemudian yang kedua, untuk dasar-dasar perencanaan itu yang adalah kualitas air baku itu sendiri. Kualitas dan kuantitas air baku. Bagaimana kualitasnya? Di awal juga kita sudah bahas pentahapan ketika kita menentukan sebuah air baku. Yang ketiga, ada tabel-tabelnya ya. Dari pertemuan yang kedua kalau nggak salah itu ada tabel-tabel yang harus kita isi untuk menentukan kualitas dan kuantitas air baku. Jangan sampai kita menentukan sendiri kualitas atau parameter yang menjadi kualitas air baku itu seperti apa. Kemudian yang keempat itu adalah pengetahuan unit pengolahan. Nah, unit-unit pengolahan ini kita sudah bahas di mata kuliah satuan operasi atau unit operasi. Maka dari sana mahasiswa bisa menentukan ini air butuh unit pengolahan apa saja. Ini air baku ini membutuhkan unit-unit pengolahan air apa saja. Nah, dari sana adalah basicnya. Di mata kuliah satuan operasi atau unit operasi itu adalah basic untuk kita menentukan kebutuhan dari unit-unit pengolahan. Jangan sampai kita salah dalam menentukan unit pengolahan. Karena unit pengolahan ini
akan tergantung pada kualitas dan kualitas air baku yang kita punya. Yang kelima adalah metode pengolahan air. Seperti apa metodenya? Ini juga sudah dibahas. Kemudian yang keenam itu adalah perhitungan dimensi unit pengolahan air. Nah, dimensi unit pengolahan air ini ada di mata kuliah perencanaan bangunan pengolahan air. Nah, ini kita bahas. Yang ketujuh ada desain unit pengolahan air, sama. Kemudian yang kedelapan itu profil hidrolis. Nah, profil hidrolis ini juga dibahas di mata kuliah sebelumnya di semester 6, yaitu mata kuliah hidrolis atau mekanika fluida. Mekanika fluida 1, mekanika fluida 2 juga membahas masalah hidrolis. Ada perhitungan sipil, ada gambar desain dan unit pengolahan, gambar tata letak. Jadi mata kuliah ini akan berkaitan dengan mata kuliah yang lain. Seperti tadi ada unit operasi atau satuan operasi, ada mata kuliah hidrolis, kemudian ada juga mata kuliah tentang perpetaan atau menggambar teknik. Nah, itu adalah rangkaian atau hubungan antara mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain yang ada di semester sebelumnya. Sehingga itu pentingnya kita sangat memahami, itu pentingnya kita memiliki pengetahuan dasar yang baik, sehingga dalam merencanakan bangunan pengolahan air, kita sudah punya pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang mendukung proses perencanaan kita. Nah, ini kemampuan yang harus diperlukan, yaitu bagaimana kita menghitung unit pengolahan di mata kuliah unit operasi, ada perhitungan hidrolis di mata kuliah hidrolika atau mekanika fluida. Yang keempat ada gambar sketch atau desain, yaitu di mata kuliah gambar teknik. Nah, untuk kapasitas produksi, apa sih kapasitas produksi? Nah, jadi istilah-istilah yang tadi di awal saya sampaikan, ini kita bahas satu-satu. Kapasitas produksi itu adalah volume produksi air minum per satuan waktu. Seperti yang saya bilang tadi, kita punya air baku yang kita olah 100 liter per detik dengan kapasitas terpasang pengolahan air disesuaikan dengan debit yang ada. Maka dari air yang kita olah atau kapasitas terpasang tadi, berapa air yang dihasilkan di ujung dalam satuan liter per detik. Nah, itu adalah kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi ini harus lebih besar dari kebutuhan rata-rata atau sekitar 120% dari kebutuhan rata-rata, yaitu di unit distribusi. Nah, karena itu kan yang akan didistribusi ke pelanggan. Kemudian yang kedua adalah kapasitas terpasang atau desain, yaitu kemampuan unit bangunan atau instalasi pengolahan air dalam mengolah air sesuai desain yang dibuat. Jadi kita punya bangunan itu sebesar apa? Nah, kapasitas terpasang itulah yang disebut dengan desain bangunan yang kita buat. Tentu desain itu sesuai dengan debit yang kita miliki. Jangan sampai debit yang kita miliki kecil sementara kapasitas terpasang kita besar. Dari kapasitas terpasang ini nanti akan menentukan berapa debit yang harusnya, yang idealnya dari besar unit pengolahan itu berapa kapasitas produksi yang dihasilkan. Namun, jika terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara kapasitas terpasang dari unit pengolahan yang kita punya dengan debit yang kita olah itu sangat kecil, maka kapasitas produksi kita tentu akan tidak sesuai dengan kapasitas terpasang yang dimiliki. Nah, kemudian yang ketiga adalah kapasitas yang masih ideal capacity, ya.
yaitu kapasitas yang masih tersisa dan belum digunakan atau dioperasikan. Artinya memang di sini ada beberapa kapasitas atau ada beberapa ruang yang belum dioptimalkan penggunaannya, sehingga itu dimanfaatkan untuk ketika saat-saat dimana air baku kita melebihi dari debit rata-rata yang maksimum atau debit maksimum yang kita punya. Ada uprating, yaitu upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan unit bangunan yang sama. Upaya dapat berupa modifikasi, inovasi bangunan, dan peningkatan efisiensi. Nah, ini kita upayakan untuk mengupgrade ya, meningkatkan meningkatkan inovasi bangunan, meningkatkan produktivitas dari bangunan tersebut dengan upaya yang beragam. Bisa inovasi bangunan atau peningkatan efisiensi atau lain-lain, sehingga bangunan tersebut bisa terpelihara dengan baik, sehingga kapasitas produksinya pun tetap atau bisa melebihi dari yang sudah kita tentukan. Yang berikutnya adalah over capacity. Nah, itu kebalikan dari ideal capacity tadi, gitu ya. Nah, kapasitas sistem sendiri itu harus mampu mengalirkan air dalam kebutuhan hari maksimum. Nah, atau air baku. Itu air baku yang kita rencanakan berdasarkan kebutuhan hari maksimum, yaitu sebesar 130% dari kebutuhan rata-rata. Nah, sebenarnya ini sudah saya sudah singgung di pertemuan yang minggu yang lalu, bahwa ketika kita mengambil air baku, maka yang pertama harus kita hitung adalah kita menentukan kebutuhan rata-rata. Misalnya kita lihat air, oh ini cocok untuk jadi air baku. Tapi sebelum kita mengambil air baku atau sebelum kita memutuskan bahwa ini adalah air baku yang akan kita gunakan, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa kapasitas atau berapa kebutuhan rata-rata pelanggan kita. Nah, dari kebutuhan rata-rata itu baru kita hitung debit air baku yang tadi kita ketemukan itu berapa debitnya. Apakah sama dengan kebutuhan rata-rata atau lebih besar dari kebutuhan rata-rata? Maka di sini yang harus kita ambil itu adalah harus lebih besar dari kebutuhan rata-rata, yaitu 130%. Kenapa 130%? Atau kenapa harus lebih besar 130% dari kebutuhan rata-rata? Karena akan terjadi kemungkinan kehilangan air. Nah, kehilangan air ini bisa saja terjadi di dua tempat. Yang pertama di unit produksi, kemudian yang kedua di unit distribusi. Nah, kehilangan air di unit produksi itu diperkirakan kurang lebih 10%. Maka 130 dikurangi dengan 10, maka sisa 120%. Maka 20% ini diperkirakan akan hilang di unit distribusi. Maka yang sampai ke pelanggan itu tetap 100%. Nah, itu sebabnya kebutuhan air baku yang kita olah harus lebih besar dari kebutuhan rata-rata, yaitu sebesar 130%. Yang 120% itu merupakan unit produksi yang direncanakan, yaitu berdasarkan kebutuhan hari puncak, gitu, sebesar 120%. Sedangkan untuk unit distribusi direncanakan sebesar 115 sampai dengan 300% berdasarkan kebutuhan jam puncak dari perhitungan kebutuhan rata-rata. Nah, ini harus diperhatikan bahwa jangan sampai ketika kita mengolah air jangan disamakan dengan kebutuhan rata-rata. Harus memenuhi
kriteria kapasitas sistem yang telah ditentukan agar tidak terjadi kekurangan air yang disebabkan oleh pengolahan air yang terlalu sedikit gitu. Nah, untuk kapasitas produksi sendiri itu dinyatakan dalam satuan debit, liter per detik atau meter kubik per hari. Nah, kapasitas produksi harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan pada debit hari maksimum. Nah, jadi ketika kita menentukan kapasitas produksi, maka nilai kapasitas produksi yang kita hasilkan itu harus memenuhi kebutuhan pelanggan pada debit hari maksimum. Maka debit hari maksimum juga kita harus hitung. Kapasitas produksi dirancang dengan mengantisipasi terjadinya kehilangan air. Nah, apa saja kehilangan air itu? Nah, ini. Nah, kehilangan air di unit produksi. Jadi ini adalah kehilangan air yang terjadi di unit produksi. Jadi semua jenis pengolahan di unit produksi itu berpotensi menyebabkan kehilangan air. Nah, kehilangan air di unit produksi diperkirakan sebesar kurang lebih 10%. Nah, untuk desain kapasitas itu ada namanya faktor hari maksimum dan faktor jam puncak. Nah, faktor hari maksimum yaitu jumlah pemakaian air terbanyak dalam satu hari selama 1 tahun. Jadi kita harus melihat dalam rentang satu hari tersebut hari apa saja atau hari apa pemakaian terbanyak. Nah, itu namanya faktor hari maksimum atau kebutuhan hari maksimum. Nah, dari kebutuhan hari maksimum ini kita gunakan sebagai acuan dalam membuat sistem transmisi air bahan baku air minum atau reservoir. Kemudian yang kedua adalah pemakaian jam puncak atau kebutuhan jam puncak. Nah, jam puncak ini merupakan pemakaian hari atau pemakaian air selama 24 jam. Pemakaian air terbesar atau terbanyak dalam waktu 24 jam. Misalnya dalam waktu 24 jam ini dipukul berapa saja pelanggan kita paling banyak menggunakan air. Itu. Nah, kalau kita lihat grafik ini adalah fluktuasi kebutuhan air bersih berdasarkan jam puncak. Di sini kita lihat dari jam 12 dini hari sampai dengan 12 dini hari juga kita lihat terjadi fluktuasi pemakaian air. Dari jam 1 pagi sampai jam 3 ini relatif datar penggunaan airnya, atau bahkan di sini tidak terjadi penggunaan air. Mulai jam 4 sudah mulai meningkat penggunaan airnya sampai jam 6 dan jam 7 atau jam 9 ini sudah terjadi penggunaan air yang paling banyak. Bahkan di jam 7 pagi orang-orang menggunakan air paling banyak. Kemudian terus menurun di jam 9, terjadi penurunan grafik. Di sore hari di jam 6 sore itu terjadi peningkatan pemakaian air terbesar. Kembali terus menurun grafiknya. Sehingga kesimpulannya dari grafik ini adalah pemakaian air jam puncak itu berada di pukul 7 pagi atau antara 6 sampai 8, jam 6 sampai jam 8 pagi. Ini adalah faktor jam puncak. Nah, ini beberapa ini juga grafik faktor pemakaian air mulai dari jam 23 sampai jam 22 malam. Nah, ini terjadi fluktuasi
pemakaian air. Dari sini kita bisa lihat di jam 6 pemakaian air terbanyak. Gitu. Ini adalah pemakaian air jam puncaknya. Nah, ini beberapa faktor maksimum atau faktor hari maksimum dengan faktor jam puncak yang telah ditentukan berdasarkan jumlah penduduk atau kategori kota. Nah, ini kita bisa gunakan konstanta ini kita bisa gunakan untuk menghitung kapasitas produksi atau kapasitas pengolahan nantinya. Sehingga kapasitas produksi bisa tentukan dari konstanta faktor hari maksimum dan faktor jam puncak. Sebelum kita menentukan kebutuhan air, maka kita harus melakukan proyeksi penduduk. Entah proyeksi penduduk selama 5 tahun atau selama periode perencanaan. Nah, untuk menentukan proyeksi proyeksi penduduk, maka persamaan yang kita pakai adalah kita menggunakan metode geometri, yaitu PN. PN itu adalah jumlah penduduk pada tahun keberapa. Misalnya kita ingin proyeksi di tahun 2025 atau 2030, maka PN-nya ini selama 10 tahun misalnya. PO itu adalah jumlah penduduk awal. Jadi jumlah penduduk di tahun 2020 itu berapa? Misalnya ada 500.000 dikali 1 plus R. R itu tingkat pertumbuhan penduduk per tahun atau laju pertumbuhan penduduk berapa dalam persen ya. Kemudian dipangkat NN itulah jangka waktu dalam tahun. Misalnya N itu 5 gitu ya, 5 tahun atau 10 tahun gitu. Jadi kita bisa menentukan nanti kebutuhan penduduk pada 5 tahun ke depan itu misalnya terjadi peningkatan 200.000 orang misalnya. Gitu. Nah, dari sana dari proyeksi penduduk itu kita bisa menentukan kebutuhan air bersih atau QMD-nya, yaitu kebutuhan itu penduduk tahun ke N dikali dengan Q. Q itu adalah debit pemakaian air. Misalnya per orang itu 120 liter per detik gitu. Kemudian kapasitas pengolahan atau KP itu sama dengan penduduk tahun ke N dikali debit dikali faktor hari maksimum. Nah, kita tentukan faktor hari maksimum biasanya 1,05 sampai dengan 1,15. Kemudian yang ketiga itulah kebutuhan total air. Kebutuhan total air itu adalah QMD atau kebutuhan air bersih dikali dengan 100 per 80. Ini terjadi faktor kehilangan air 20%. Maka Q totalnya sebesar berapa? Kenapa 20%? Ini asumsi ya. Asumsi terjadi kehilangan air 20%. Bisa saja 10%-nya di unit produksi dan 10%-nya di unit distribusi. Maka faktor kehilangan airnya adalah 20%. Nah, dari sini kita bisa menghitung beberapa istilah yang kita bisa pakai dalam membuat perencanaan bangunan pengolahan air. Baik, ini adalah latihan atau tugas untuk Jadi kemarin saya sudah posting tugas besar. Silakan itu dikerjakan mulai dari pekan lalu. Setiap minggu mahasiswa melakukan asistensi. Maka minggu ini atau di pertemuan ini mahasiswa harusnya melakukan asistensi untuk bab pertama. Sedangkan ini adalah tugas tambahan
untuk melatih mahasiswa dalam melakukan perhitungan kapasitas produksi air. Nah, tugas pertama tambahan itu adalah coba mahasiswa jawab pertanyaan ini, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Pada tahun 2020 jumlah penduduk daerah A sebesar 15.000 jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk 2%. Hitung kebutuhan air domestik dan non-domestik pada tahun 2025 dan 2029. Jika diasumsikan air bersih untuk kebutuhan penduduk sebesar 120 liter per orang per hari, dan untuk kebutuhan non-domestik diasumsikan sebesar 30% dari kebutuhan penduduk. Silakan mahasiswa jawab ini untuk latihan mengaplikasikan rumus-rumus yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian tugas tambahan yang kedua itu suatu sumber mata air, sumber air baku yang dari segi kualitas baik. Setelah dilakukan pengukuran diketahui memiliki debit 5 liter per detik. Direncanakan sumber air ini akan melayani kampung B yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 350 jiwa dengan pertumbuhan 1,2% per tahun. Asumsikan kebutuhan air bersih penduduk 60 liter per detik per orang per hari dengan tahun perencanaan sampai tahun 2026. Tentukan A. Apakah sumber mata air ini layak dijadikan sumber air baku sampai tahun 2026? Kemudian yang kedua, apakah sumber mata air tersebut mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk kampung B dalam kurun waktu perencanaan? Nah, silakan tugas ini dikerjakan, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.